Shalom para kekasih Allah yang dicintai di wilayah Santo Efesus, terutama untuk lingkungan Laurentius. Selamat pagi dan berkah dalam. Tema APP di Selasa Prapaskah yang keempat ini adalah Yesus berkata kepadanya, "Bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalannya." Ya. Bapak Ibu Saudara sekalian, para kekasih Allah yang dicintai oleh Tuhan, tema APP kita dari Keuskupan Agung Semarang adalah tentang bertumbuh di dalam Kristus dan berbuah di dalam hidup. Diharapkan kita tidak hanya bisa bertumbuh di dalam Kristus, tetapi kita mempunyai impact atau efek dari setiap apa yang iman kita kepada Tuhan, itu kita bisa bertumbuh dan berbuah di dalam kehidupan nyata. Di tema kali ini, saya memberikan tema atau judul khusus untuk kali ini. The New Insight of God. Satu pandangan baru di dalam Tuhan. Bapak Ibu, bacaan diambil dari Yohanes 5 ayat 8. Kalau kita lihat dalam satu perikop tersebut di atas, kita melihat bagaimana Tuhan menyembuhkan seorang lumpuh yang sudah 38 tahun di kolam Betsaida. Dia tidak bisa tersembuhkan, tetapi dengan kuasa Tuhan dia tersembuhkan. Sesekali di dalam hidup, kita selalu merasa bahwa Tuhan kadang-kadang tidak ada. Bisa dengan sakit penyakit, atau mungkin dalam keadaan pandemi seperti sekarang ini. Kita merasa bahwa tidak ada Tuhan. Kita merasa bahwa di mana Tuhan selama ini. Bacaan kita hari ini, renungan APP kita hari ini, mengajarkan bagaimana kita punya perspektif baru di dalam Tuhan. Karena apapun keadaan kita, Tuhan bisa tetap mendatangkan segala hal yang baik di dalam hidup kita melalui setiap peristiwa hidup kita. Ada satu kata yang sangat bagus yang diucapkan oleh Tuhan, bangkit dan angkatlah tilammu. Kalau kita lihat perikop sebelumnya, pada saat Tuhan menanyakan kepada orang lumpuh ini, maukah engkau sembuh? Secara logika, pada saat Tuhan mengatakan maukah engkau sembuh, jawabannya adalah mau atau tidak mau. Tetapi pada saat kita lihat perikop setelahnya, si orang lumpuh ini dia mengatakan apa? Sudah 38 tahun aku di sini. Tidak ada satu orang pun yang menolong aku. Pada saat air digoncangkan oleh malaikat, tidak ada satu orang pun yang menolong aku untuk masuk ke dalam kolam. Seringkali di dalam hidup kita seperti itu. Kita berkutat dengan pemikiran kita sendiri. Kita berpikir dengan logika kita, dengan penalaran kita karena kita merasa bahwa kita pandai. Kita mampu mengatasi segala hal. Tetapi kita tidak pernah melihat bahwa akan ada Allah. Ada satu bagian Allah yang kita tidak pernah sadari itu. Karena kita terlalu berkutat dengan pemikiran kita sendiri. Ya. Yang kedua, dalam keadaan yang tidak enak, dalam keadaan sakit, dalam keadaan pandemi seperti ini, kecenderungan manusia itu adalah untuk mencari kambing hitam. Untuk mencari sesuatu yang bisa dipersalahkan. Itu wajar, manusiawi itu. Tetapi Tuhan menawarkan satu insight baru, satu pemikiran baru. Bahwa masih ada harapan di dalam Tuhan. Selalu ada pengharapan di dalam Tuhan. Kadang kita pernah berpikir atau tidak, Bapak Ibu Saudara, para kekasih Allah yang dicintai Tuhan. Apakah pada saat kita mengalami sukacita, mengalami keberuntungan, mengalami sesuatu yang luar biasa, berkat yang luar biasa, pernahkah kita mempertanyakan, kenapa Tuhan aku dapat semua ini? Pernahkah kita mengatakan seperti itu? Tetapi anehnya, pada saat ada kemalangan, ada sesuatu yang tidak nyaman buat kita, sakit, penyakit, pandemi seperti ini,
kita selalu tanya kepada Tuhan, salahku apa Tuhan? Salahku apa Tuhan? Sampai ini boleh terjadi di dalam hidupku. Kalau kita pola pikirnya masih seperti itu, sangat tidak sesuai sekali dengan ajaran gereja Katolik kita. Ya. Pola pikir seperti tadi adalah pola pikir hukum karma. Ya. Sedangkan di dalam gereja Katolik tidak mengenal hukum karma. Di dalam gereja Katolik hanya mengenal hukum tabur tuai. Tabur tuai itu sangat logis Bapak Ibu. Ilustrasinya hukum tabur tuai itu, kalau kita menanam pepaya, kita akan menuai pepaya. Kalau kita menanam mangga, akan menuai mangga. Tidak mungkin toh Bapak Ibu menuai pepaya akan menanam pepaya akan menuai durian. Sangat tidak mungkin kan? Itu hukum tabur tuai Bapak Ibu. Berbeda dengan hukum karma. Hukum karma yang menabur satu, yang menuai banyak orang. Dan kita tidak mengenal seperti itu. Kalau pola pikir kita selalu mengatakan, kenapa aku mengalami ini, kenapa aku mengalami itu, kenapa ini, salahku apa, dosaku apa, kok Tuhan memberikan semuanya ini. Berarti pola pikir kita bukan pola pikir Kristus. Tapi pola pikir dunia dan pola pikir dari agama lain yang bukan agama kita. New insight yang mau ditawarkan oleh Tuhan adalah perspektif baru. Bagaimana memaknai setiap peristiwa di dalam kehidupan kita dengan menggunakan perspektif Allah. Bagaimana kita bisa menggunakan perspektif Allah? Kita harus bertumbuh di dalam Tuhan. Kita harus bertumbuh di dalam Kristus. Berapa banyak dari Bapak Ibu dalam keadaan pandemi seperti ini masih tetap rutin untuk mengikuti misa walaupun secara live streaming. Berapa banyak Bapak Ibu yang tetap menjaga kehidupan doa, kehidupan firman Bapak Ibu di dalam keadaan pandemi seperti ini. Atau karena sudah putus asa karena pandemi tidak selesai-selesai, akhirnya sudah malas untuk menghadapi semuanya ini. Bapak Ibu, para saudara Tuhan, para kekasih Allah yang dicintai oleh Tuhan luar biasa. Kita harus percaya bahwa di dalam Tuhan senantiasa ada pengharapan. Senantiasa selalu ada harapan. Bapak Ibu para saudara kekasih Allah yang dicintai oleh Allah. Jangan pernah putus harapan di dalam Tuhan. Senantiasa ada pengharapan di dalam Tuhan saat kita terikat pada pokok anggur. Tetapi pada saat kita lepas dari pokok anggur, tidak akan ada harapan. Karena kita seperti ranting kering yang tidak berguna, yang akhirnya akan dibakar. Selama kita menempel pada pokok anggur, menempel kepada Tuhan Yesus sendiri, percayalah, senantiasa akan ada pengharapan di dalam Tuhan. Akan ada fajar yang menyingsing senantiasa. Karena setiap janji Tuhan itu adalah seperti fajar yang menyingsing di pagi hari. Senantiasa ada pengharapan. Beberapa saat yang lalu saya sering mendengarkan satu lagu pujian yang bagus, Berkat Kemurahan-Mu. Ya, nanti Bapak Ibu bisa searching sendiri ya di YouTube ya. Di situ dikatakan, aku ada hari ini itu semua karena berkat kasih karunia Tuhan. Kita semua ada sampai saat ini dan tidak berkekurangan. Itu semua karena kasih karunia Tuhan. Bukan karena usaha kita, bukan karena kemampuan kita, kepandaian kita bisa mengalami semuanya ini. Tetapi semata-mata karena kasih karunia Tuhan yang luar biasa di dalam kehidupan kita. Sehingga Bapak Ibu, jangan pernah putus harapan. Pandemi pasti berakhir. Ya. Tetapi yang tidak pernah berakhir adalah kasih karunia Tuhan di dalam setiap detik kehidupan kita melalui setiap penyelenggaraan kasih-Nya. So, tetap berpengharapan di dalam Tuhan, tetap percaya
bahwa semuanya ini akan berlalu. Dan kita akan kembali lagi seperti semula, seperti sedia kala sebelum pandemi. Senantiasa tetap bertumbuh di dalam Kristus dan mengupayakan berbuah di dalam kehidupan setiap dari Bapak Ibu. Terima kasih, Tuhan memberkati. Sarange. Oke.